Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Mari kita mulai renungan pagi kita.
Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah beribadah bersama di dalam Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Alison Kida. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika saya sedang menghadapi masa-masa penderitaan dan pergumulan emosional serta spiritual yang berkepanjangan karena beragam kesulitan hidup, mudah saja bagi saya untuk menarik diri dari gereja. Bahkan ada kalanya saya bertanya-tanya, untuk apa repot-repot ke gereja? Namun, saya tetap terdorong untuk beribadah ke gereja setiap minggu. Meski bertahun-tahun situasi saya tidak juga berubah, beribadah dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dalam kebaktian, persekutuan doa, dan pendalaman Alkitab memberi saya dorongan yang dibutuhkan untuk terus bertahan dan berharap. Sering kali saya bukan hanya mendengar pesan atau pengajaran yang membangkitkan semangat, tetapi juga menerima penghiburan, telinga yang bersedia mendengarkan, atau pelukan yang saya butuhkan dari orang lain. Penulis kitab Ibrani menuliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Penulis mengetahui bahwa di tengah masa-masa sukar, kita akan membutuhkan penghiburan dari orang lain dan orang lain juga membutuhkan dukungan kita. Maka, sang penulis mengingatkan para pembacanya untuk berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, dan mencari cara untuk dapat saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itulah artinya memberikan dorongan semangat, dan itulah sebabnya Allah memimpin kita untuk tetap beribadah bersama. Seseorang mungkin sedang membutuhkan dorongan yang dapat Anda berikan dalam kasih, dan bisa jadi Anda akan dikejutkan oleh apa yang Anda terima sebagai balasannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda pernah merasa dikuatkan setelah menghadiri sebuah kebaktian? Penguatan seperti apa yang Anda terima? Siapa yang membutuhkan dukungan dan dorongan Anda saat ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam Alkitab, tidak disebutkan siapa penulis surat kepada orang Ibrani. Dari masa ke masa, orang menduga bahwa penulisnya adalah Paulus, Apolos, Lukas, atau orang lain. Yang kita ketahui adalah bahwa surat penting ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan yang sedang menghadapi penganiayaan. Penulis surat melihat adanya gejala kemunduran rohani dan ingin menguatkan mereka agar tidak melepaskan iman. Itulah latar belakang dari pengajaran dalam Ibrani 10. Orang-orang Yahudi tersebut adalah bagian dari komunitas iman yang membutuhkan satu sama lain, dengan penguatan dan dukungan yang hanya dapat ditemukan dalam tubuh Kristus. Dorongannya bukan hanya berupa nasihat agar mereka tidak lalai beribadah, tetapi juga motivasi bahwa mereka akan lebih kuat jika tetap hidup bersama. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah adalah sangat penting dalam hidup kita. Ibadah itu ada yang rutin, seperti ibadah minggu, keluarga, instansi, mahasiswa. Namun ada yang temporal, seperti syukuran ulang tahun, wisuda, kelulusan, kesembuhan. Ibadah seperti ini sejatinya harus kita ikuti.
Tetapi ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Ada yang kecewa melihat sikap hamba-hamba Tuhan, ada pula yang hanya karena merasa malas, lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari Minggu setelah bekerja habis-habisan selama 6 hari penuh. Kalaupun pergi itu karena terpaksa, dan datangnya pun terlambat. Mereka menunjukkan sikap yang seolah menganggap ibadah di gereja bukanlah sesuatu yang penting sehingga bisa diremehkan saja. Padahal untuk pergi kerja kita selalu mati-matian untuk tidak terlambat, dan kita bisa melakukannya. Kita takut melanggar peraturan dan kedisiplinan kerja agar tidak dipecat atau setidaknya takut ditegur pimpinan. Bersekolah pun sama saja. Apa kita berani datang terlambat setiap hari? Bukankah kita selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin sekolah, termasuk di dalamnya peraturan mengenai kehadiran dan jam kedatangan? Jika kita bisa menuruti itu, mengapa beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting bisa kita abaikan begitu saja? Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus berusaha setia dan mendisiplinkan diri untuk mengikuti ibadah-ibadah. Karenanya kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mengapa? Karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kedisiplinan dalam bekerja, belajar atau hal-hal lain dalam hidup ini penting, latihan beribadah sesungguhnya jauh lebih penting dari itu, karena di dalamnya terkandung janji yang akan sangat bermanfaat bukan saja dalam hidup saat ini tetapi juga dalam hidup yang akan datang. Begitulah pentingnya melatih diri dalam beribadah yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman seharusnya tinggi. Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, tentu hati kita pun akan melekat kepadanya sehingga kehadiran di gereja akan menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Di sana kita bisa menunjukkan kasih dan ketaatan kita, bahwa kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam jam-jam yang kita pergunakan untuk beribadah kita menyenangkan hati Tuhan dan kita pun akan diberi kekuatan untuk bekerja baik selama 6 hari ke depan. Hindarilah kemalasan dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu di mana kita bisa saling menguatkan dan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan bersama saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh hati kepadanya, dan terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jangan biarkan mata Tuhan berlalu dari kita. Mulai sekarang, pastikan diri kita untuk tidak menyepelekan waktu-waktu untuk beribadah menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah. Karena itu, hindarilah kemalasan karena ibadah mengandung janji baik di hidup sekarang maupun yang akan datang. Berpegang pada pengakuan. Ibrani 10 ayat 23 berkata, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Berpegang adalah kata perintah untuk tidak melepaskan genggaman kepada suatu benda yang telah terjamin kekuatannya.
Pengharapan merupakan bagian terbesar dari iman. Pengharapan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak berhenti dan selalu sabar menantikan suatu janji yang kekal. Dalam hal ini, janji itu jelas ada keberadaannya, namun kapan datang dan kapan akan diterima belum ditentukan kapan waktunya. Pengharapan juga diartikan sebagai penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 23, berbunyi, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Firman Tuhan ini mengajak kita untuk teguh berpengharapan yang bersumber dari Allah, sebagaimana terdapat dalam Roma 15 ayat 13, Allah adalah sumber pengharapan. Ketika kita mengaku bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam tubuh jasmani kita, apakah kita mengalami kelemahan secara fisik, kita merasa seakan-akan doa-doa yang kita panjatkan tak pernah dijawab Tuhan, kita mendapatkan banyak masalah, hingga kita mengalami pencobaan yang sangat dahsyat yang mustahil untuk kita dapat tanggung. Namun, apapun itu, karena sumber pengharapan kita adalah Allah yang setia, maka kita tetap berserah diri kepada Tuhan, karena kita ketahui bahwa Allah tak pernah ingkar akan janjinya. Salah satu teladan yang patut kita teladani dalam keteguhan berpengharapan dalam Alkitab ialah Ayub. Kita mengetahui bersama meskipun Ayub kehilangan harta benda, anak-anaknya, sampai penyakit barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepada batu kepalanya menyerangnya. Namun selama itu juga kata kutuk tak pernah keluar dari mulutnya, walaupun istrinya sendiri menganjurkannya. Dalam konteks tersebut, penyerahan Ayub yang benar-benar sungguh-sungguh, tak hanya dalam kata-kata, tetapi Ayub benar-benar konsisten dan berpegang pada pengakuannya dengan keberadaan Allah. Keteguhan pengakuan yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani, supaya setiap umat Tuhan tak hanya mendengar dan menyampaikan firman Tuhan, tetapi melakukannya juga. Ketika cobaan datang, ketika masalah datang melanda, mulut akan tetap menyanyi memuliakan Tuhan, tangan akan tetap bertepuk tangan, lutut tak akan lelah untuk tersungkur dan menyembah Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah tak akan mengecewakan anak-anak yang benar-benar berserah diri padanya, Ia tetap setia pada janjinya. Kita lihat kembali kisah Ayub, pada akhir masa ujinya, Ayub 42 ayat 10, berbunyi, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Dalam hal ini kita boleh bermegah, bahwa sesakit apapun, seperti apapun derita kita, namun rencana Tuhan adalah rencana yang amat agung. Dia menyediakan suatu rencana indah ketika cobaan yang diizinkannya datang menimpa kita. Karena itu, marilah terus berpegang dan pada pengakuan kita kepada Tuhan. Seberapa pentingnya pergi ke gereja dengan teratur. Alkitab mengatakan bahwa kita harus ke gereja untuk beribadah kepada Allah bersama orang percaya lainnya dan menerima ajaran dari firman-Nya supaya kita berkembang secara rohani. Gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita harus mengikuti teladan pengabdian mereka dan melakukan hal yang sama. Pada waktu itu, mereka tidak mempunyai gedung gereja khusus, tetapi berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kapanpun pertemuan itu berlangsung, orang percaya bergairah dalam persekutuan dan pengajaran firman Allah. Bergereja bukan hanya saran baik, itu adalah kehendak Allah bagi orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 menghimbau, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam gereja mula-mula pun, ada beberapa di antara mereka yang mempunyai kebiasaan buruk tidak bertemu dengan orang percaya lainnya. Penulis Ibrani berkata itu bukanlah cara yang benar. Kita membutuhkan dukungan yang didapat melalui bergereja. Dan kedatangan akhir zaman ini harus memicu kita untuk semakin setia bergereja. Gereja adalah tempat di mana orang percaya dapat saling mengasihi, saling mendukung, saling menyemangati dalam kasih dan perbuatan baik, saling melayani, memberi instruksi, saling menghormati, dan menunjukkan kebaikan dan belas kasih antara satu sama lain. Ketika seorang mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, ia menjadi bagian dari tubuh Kristus. Supaya gereja dapat berfungsi dengan baik, semua bagian tubuhnya harus hadir dan bekerja. Tidak cukup hanya hadir dalam gereja, kita harus terlibat dalam suatu bagian pelayanan terhadap sesama, menggunakan karunia rohani yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Orang percaya tidak akan pernah mencapai kedewasaan rohani tanpa menggunakan karunia-Nya, dan kita semua membutuhkan pertolongan dan dukungan dari sesama orang percaya. Oleh karena alasan ini dan lebih banyak lagi, kehadiran dalam gereja, partisipasi, dan persekutuan harus menjadi norma dari kehidupan seorang yang percaya. Kehadiran di gereja setiap minggu bukan persyaratan bagi orang percaya, tetapi seorang yang dimiliki Kristus akan mempunyai keinginan untuk beribadah kepada Allah, menerima firman-Nya, dan bersekutu dengan orang percaya lainnya. Yesus adalah batu penjuru dari gereja, dan kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebagai bahan bangunan dari rumah rohani Allah, kita mempunyai sebuah hubungan satu sama lain, dan hubungan itu terbukti setiap kali gereja bergereja. Mengapa menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup? Penulis surat kepada orang-orang Ibrani menulis kepada orang-orang percaya Yahudi, khususnya untuk menantang mereka agar menjunjung tinggi Yesus Kristus dan terus memusatkan perhatian kepadanya dalam iman. Di sepanjang surat ini, penulis memberikan peringatan untuk membantu mereka memahami keseriusan dari kegagalan untuk berfokus pada Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 31, di akhir salah satu peringatan tersebut, penulis mengingatkan orang-orang percaya bahwa sangat menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Dalam Ibrani 10 ayat 19-25 penulis memberikan isi penting yang harus diperhatikan oleh orang percaya. Karena mereka yang percaya kepada Yesus telah ditahirkan oleh-Nya, mereka dapat dengan yakin menghampirinya dan berpegang teguh pada pengharapan yang Dia berikan. Karena pekerjaan-Nya bersifat final dan kepastian yang kita miliki di dalam Dia, kita harus saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik serta berusaha untuk bersatu sebagai orang percaya.
Mungkin terasa aneh bahwa, pada bagian yang berfokus pada membangun keyakinan orang-orang percaya akan nasib kekal mereka dan kepastian penebusan mereka di dalam Kristus, penulis akan mengatakan bahwa adalah suatu hal yang menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Penulis menjelaskan, jika kita tetap sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi pengorbanan untuk dosa. Dengan kata lain, tidak ada pengorbanan tambahan yang dapat dilakukan. Pengorbanan Yesus hanya satu kali untuk selamanya dan cukup. Orang beriman harus yakin akan hal itu. Namun jika terus-menerus melakukan dosa yang disengaja, maka keyakinan orang beriman bisa terguncang. Telah ditetapkan bahwa setelah kematian akan ada penghakiman, dan dosa yang disengaja menjadikan penantian akan penghakiman itu lebih menakutkan daripada menyenangkan. Perhatikan, misalnya, uraian mengenai penghakiman ini dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15. Perbuatan orang percaya diuji dengan api, dan jika perbuatan itu terbakar habis, orang percaya pun menderita kerugian walaupun ia tidak kehilangan keselamatan. Jadi, orang percaya yang sengaja berbuat dosa menantikan penghakiman itu dengan rasa takut dan bukannya dengan keyakinan yang seharusnya ia miliki. Penulis mengilustrasikan betapa seriusnya perjalanan dosa ini dengan mengingatkan para pembaca akan konsekuensi dari dosa semacam ini berdasarkan hukum Musa, kematian. Jika orang yang berada di bawah hukum Musa dihakimi sedemikian beratnya, hukuman apalagi yang pantas diterima seseorang yang telah menginjak-injak darah Kristus dan menghina roh kasih karunia. Namun, penting untuk dicatat bahwa penulis tidak mengatakan orang percaya akan mati atau kehilangan keselamatan. Dia hanya mempertanyakan apa yang layak diterima oleh orang beriman. Allah adalah hakimnya, dan pembalasan adalah miliknya. Sungguh menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Karena karakter Allah, Dia tidak akan mengabaikan dosa, dan ada penghakiman bahkan bagi orang-orang percaya, meskipun penghakiman tersebut bukan tentang keselamatan, tetapi tentang pahala atau kekurangannya. Penulis kitab Ibrani menantang orang percaya untuk tidak membuang keyakinannya, karena pahalanya besar. Hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan membuat seseorang dapat menantikan hari penghakiman dengan penuh keyakinan, sedangkan orang beriman yang dengan sengaja melakukan dosa akan melepaskan keyakinan tersebut walaupun posisinya aman. Hari penghakiman yang akan datang sudah dekat, dan sangat menakutkan untuk jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Karena kita tidak bisa mundur ke dalam kehancuran setelah dinyatakan benar oleh Allah, kita tidak boleh terus berbuat dosa karena Allah akan membereskannya, dan hal ini menimbulkan rasa takut dan bukan keyakinan yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Harap dicatat, artikel ini mengambil posisi bahwa bagian-bagian peringatan dalam kitab Ibrani ditulis untuk orang-orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Untuk pandangan lain, lihat artikel kami di bagian peringatan, Ibrani 6 dan Ibrani 10. Saling memperhatikan. Ibrani 10 ayat 24 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Bentuk kata kerja, saling memperhatikan, menyiratkan bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali atau sesekali saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan diri saling memperhatikan. Tambahan keterangan, semakin giat melakukannya,
di akhir ayat 25 turut mempertegas makna tersirat ini. Pendeknya, saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kelekatan persekutuan sesama anak Tuhan diisi dan dicirikan dengan saling memperhatikan. Paulus menyadari betul bahwa sebagai manusia kita akan lemah dan jatuh bila tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekeliling Anda. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudari kita sehingga dalam keakraban itu kita bisa saling menasihati dan mengingatkan. Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sebuah contoh menarik bisa dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan. Tapi kita tahu pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus kemudian mendapat mukjizat kesembuhan. Bagaimana ia melakukan itu? Alkitab mencatat bahwa ada 4 orang teman si lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap. Itu membutuhkan kerjasama yang apik agar orang yang lumpuh tidak jatuh karena tidak seimbang saat diturunkan. Bayangkan jika seandainya si lumpuh tidak punya teman yang mau repot-repot mengangkutnya agar bisa bertemu Yesus. Ada banyak lagi kisah-kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira pun kita melihat mereka diutus bukan untuk berjalan sendirian, tapi berdua-dua atau berpasang-pasangan. Iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tapi dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Dalam surat Roma dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini adalah nasihat agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman lainnya. Selain itu Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita memudar. Cepat atau lambat seseorang bisa kehilangan pengharapan jika didera masalah terus-menerus. Karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Dan dengan demikian dikatakan itu artinya kita memenuhi perintah Yesus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Karenanya penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan, baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan dan sebagainya. Jangan melewatkan waktu-waktu beribadah di gereja di mana kita bisa berinteraksi dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan dan membangun hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Datang ke gereja saja tidak cukup apabila kita tidak memikirkan pentingnya membangun hubungan dengan saudara-saudari di sana. Jika saat ini Anda masih mengabaikan salah satu pesan penting Tuhan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, tentukanlah gereja di mana Anda bisa bertumbuh dan berbuahlah di sana. Ambil waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus, bersekutulah dalam doa, pujian dan penyembahan, dan hendaklah saling bantu, saling mengingatkan dan saling menasihati. Tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Karena itu, mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, tolonglah aku untuk tidak meninggalkan persekutuan dengan umat-Mu, tetapi semakin rindu mengalami damai dan kasih-Mu bersama-sama. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.